Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini ada yang request terkait untuk membuat program Java. Nah, sebelum saya membuat program, saya ingatkan lagi bahwa yang terpenting adalah logika atau cara konsep mengerjakan. Jadi, setiap orang pasti mempunyai logika atau cara konsep pengerjaan yang berbeda. Kalau saya harus konsep ini, misal ini terkait studi, kasusnya adalah pemilihan jurusan atau pemilihan program studi atau pemilihan mata kuliah atau apalah, yang di sini ada dua pilihan yaitu D3 sama S1. Nah, sebelum saya membahas lengkap bagaimana membuat programnya, saya ingatkan lagi bahwa konsep atau cara berpikir orang itu pasti berbeda. Nah, kalau saya biasanya saya buat dalam bentuk pseudocode dulu atau mungkin dalam bentuk alur yang lebih enak sebelum mengcoding. Kenapa? Karena memang saat kita membuat sistem atau dalam mata kuliah RPL ada istilah SDLC. SDLC itu System Development Life Cycle. Jadi ada lingkaran atau ada suatu tahapan yang dimana tahapannya itu berkaitan satu sama lain. Contoh, kalau kita membuat program itu tidak langsung mengcoding, tapi ada analisa, ada desain. Nah, itu tahapannya otomatis kalau kita mendapatkan tugas terkait membuat program misalkan, maka kita harus paham dulu, oh ini alurnya, analisanya seperti apa, seperti itu harusnya kalau saya loh ya. Maka tadi saya sudah ngomong cara berpikir orang berbeda. Nah, terus yang kedua, kalau kita nulis memang ini kan tulisannya kan seperti ini ya, memang karena ini saya ngambil langsung dari yang request tadi, terus langsung saya copy paste ke sini. Nah, langsung ke pseudocode-nya atau alurnya, alur atau pseudocode. Kalau saya ada salah penulisan, mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah penulisan. Nah, di sini yang pertama tetap dimulai dengan start. Nah, ini saya tata dulu tulisannya, mohon maaf agak lama. Nah, setelah start, perlu diperhatikan di sini ada pilihan jenjang. Nah, berarti ada, kita buat misalkan dalam variabel pilih jenjang, boleh dalam bentuk angka, boleh dalam bentuk huruf. Nah, misal saya memudahkannya itu saya dalam bentuk angka, jadi integer. Nah, jadi kalau saya kasih keterangan, artinya 1 itu untuk D3 dan 2 untuk S1. Jika dia milih selain ini, berarti tidak ada yang harus dilakukan apapun, berarti nanti seperti itu. Nah, terus ini pengecekan, if jika D3 apa yang dia lakukan. Nah, ini yang dia lakukan, ini kan pengecekan, if jika D3 apa yang dia lakukan, berarti dia ada urutan. Nah, urutan di sini saya pakai integer int, dimulai dari 0. Nah, di sini akan berhenti kalau misal D3, ini kan if D3 dia hanya 4 mata kuliah, berarti urutannya sampai well urutan kurang dari saja 4 ya, karena dia dimulai dari 0 ya. Terus nanti dia akan menotal jumlah SKS, jadi yang ditampilkan adalah total SKS-nya ya. Total SKS berarti saya buat variabel SKS. SKS awalnya juga 0 ya, SKS-nya berarti dalam bentuk apa? Array ya. SKS-nya dalam bentuk array I ya, 0. Mata kuliahnya ya sama, ada mata kuliahnya, ada array juga. Mata kuliah juga, mohon maaf ini ada salah. Nah, kayak gini. Mata kuliahnya juga array juga, misalkan I atau urutan, sama ya. Di sini urutan misalkan.
urutan. Nah, ini dimasukkan, terus nanti total SKS-nya itu awal total SKS ya. Total SKS sama dengan 0, terus total SKS-nya adalah total SKS plus sama dengan SKS urutan. Paham? Paham? Nah, saya jelaskan. Jadi di sini nanti sama seperti kalau kita mau menjumlah suatu data. Angkanya berarti data tersebut per barisnya itu berapa di total. Nah, ini saya tulis kayak gini itu sama aja. Total SKS sama dengan total SKS terakhir ditambah data ke berapa tadi, urutan ke berapa. Ini kalau D sama dengan 3. Sama kalau D sama dengan 4, if jika D sama dengan 4. Sama dengan 1, berarti urutannya ya sama, dimulai dari ini urutannya urutan integer sama dengan 0, tapi while-nya berbeda. While-nya dia akan melakukan urutan kurang dari 6. Kok 6? Ini bisa dilihat S1 maksimal bisa memasukkan 6 mata kuliah. Ya, 6 mata kuliah. Jika tidak, dia nanti akan berhenti. Ya. Terus langkahnya sama, ini total SKS dan seterusnya sama. Terus nanti tinggal ditampilkan print total SKS N. Langsung kita mulai ke program di mana requestnya meminta dalam bahasa Java. Nah, netbeans-nya ini sudah ada project, ini nama project saya. Terus sudah ada PG. Nah, misal ini saya buat file baru namanya jurusan. Misalkan jurusan. Karena nanti ada inputannya semuanya saya buat dalam scanner, berarti saya harus import scanner, import util java.util.scanner. Setelah kita import harus ada fungsi utamanya, fungsi utama public static void main string RGS. Yang perlu diperhatikan penulisannya di Java case sensitif, jadi kapital tidak kapital itu pengaruh ya. Nah, terus ini kan tadi saya buat scanner, berarti harus buat dulu scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, setelah selesai scanner, variabelnya apa aja? Tadi ada variabel urutan, berarti byte urutan, saya buat byte aja. Terus dimana ada SKS sama mata kuliah. Nah, SKS saya buat dalam penulisan SKS saja, array ya SKS-nya itu, berarti int SKS kayak gini sama dengan new int, misalkan saya buat sama dengan maksimalnya tadi 10 ya, misalkan. Terus tadi ada mata kuliah, kita ngentrikan mata kuliah, nanti saya buat scanner sendiri untuk yang tipe data karakter. Variabel apa? Saya buat variabelnya adalah masuk. Nah, untuk scannernya yang karakter, mata kuliah kan karakter, kan tipe datanya berarti string mata kuliah. Saya lengkapi, kenapa? Karena pada saat kita mau jadi programmer itu ada aturan menulis code-nya sejenis kayak agar tidak menyulitkan tim dalam implementasi tadi. Array, terus di sini new string
jumlah berapa saya buat 10 mata kuliah maksimalnya nanti. Terus berikutnya pilihan, jadi ada pilihan ya, saya buat batch juga, pilihan jenjang. Nah, udah langsung kita tampilkan agar si pengguna menginputkan data. Out.print ini tampil di layar, masukkan pilihan jenjang pendidikan, kasih keterangan bahwa 1 adalah D3 dan 2 adalah S1. Oke, jadi hanya 2 pilihan itu. Terus pilihan tadi dimasukkan dalam input ya, kita buat bahwa input untuk yang angka, berarti disimpan di pilihan jenjang sama dengan input titik next byte. Nah, kita buat if ataupun switch sama. Misal saya buat if jika pilihan jenjang sama dengan 1, dimana nanti urutan dimulai dari 0. While urutan kurang dari 4. Apa yang dia lakukan di sini akan melakukan penginputan mata kuliah dan jumlah SKS. Berarti oh ya, ada total ya, saya buat di sini ada total, integer total SKS sama dengan 0, total SKS-nya. Nah, di sini saya mulai system.out.print melakukan proses inputannya. Dia menginputkan mata kuliah pertama ya, berarti mata kuliah saya buat di sini berapa plus urutan plus 1 nah seperti ini. Terus kita memasukkan berarti di mata kuliah ya, berarti mata underscore kuliah urutan sama dengan masuk titik next line. Nah, terus SKS-nya berarti sistem titik out titik print SKS mata kuliah sama ya, terus plus urutan plus 1 plus dimana SKS disimpan dalam bentuk SKS sama dengan saya pakai input ya, input titik maaf ini ada kesalahan, SKS urutan. Nah, titik next integer. Nah, karena total tadi sama dengan total SKS plus sama dengan SKS urutan. Nah, seperti ini. Nanti terakhir saja ditampilkan total SKS-nya. Nah, kalau tidak sesuai pilihan nomor 1, maka berikutnya di sini. Else if jika pilihan jenjang sama dengan 2, apa yang dia lakukan? Ini.
ya, well urutan. Kita mulainya sama dari 0, ini 6 ya. Terus tinggal menampilkan jika tidak sesuai sama semua, sudah dikasih keterangan, else tidak ada yang sama. Intinya maaf, ada keliru nulis, sistem titik o titik print tidak sesuai pilihannya. Oke, nah terus tinggal nampilkan di layar sistem titik o titik println, saya buat println total SKS adalah plus total SKS. Jadi perintah plus di sini untuk bisa menampilkan. Jadi ini tujuannya mengkonkatinat ya. Plus itu mengkonkatinat, menjadikan satu. Nah ini kan variabelnya total SKS. Kalau mau menampilkan di sampingnya lagi apa ya, di plus lagi. Jika karakter atau string. Langsung kita coba sesuai. Di sini ada pilihannya apa? Kita cocokkan di sini ya. Ada 4 mata kuliah, yaitu Alpro 3 SKS, statistik. Sebentar, saya tulis dulu biar tidak bolak-balik buka layarnya. Yaitu ada Alpro 3 SKS, statistik 2 SKS, sistem digital 2 SKS, matematika 3 SKS. Langsung saya mulai, saya running yang programnya. Biasakan klik run file aja, jangan klik yang bottom tanda panah hijau atau seperti segitiga itu. Run file, kemudian di sini kita nunggu. Nah ini sudah kelihatan ya, masukkan pilihan jenjang pendidikan, dimana 1 itu D3, 2 S1. Berarti misal saya pilih 1, masukkan kuliah ke 1, misalkan algoritma pemrograman. SKS-nya berapa? Yaitu 3. Nah, ini maaf, ada kesalahan, jadi nanti loopingnya belum berhasil. Ini urutannya ada yang keliru, urutannya belum ditambah. Nah ini ya, urutan plus. Nah ini ada yang keliru, kurang. Di sini juga tambah urutan plus. Maaf, urutan. Nah ya tambahnya tadi, agar while-nya itu berfungsi berarti urutannya ditambah. Tadi mungkin itu saya yang kelewat. Nanti semoga tidak ada yang kelewat lagi. Saya mulai lagi, pilihannya D3, saya 1. Algoritma pemrograman 3 SKS, statistik 2 SKS, sistem digital 2 SKS, kalkulus, kalau di saya namanya kalkulus ya, bukan matematika, 3 SKS. Nah total SKS adalah 10. Nanti kalau S1 ya sama, S1 nya bagaimana, kita run ulang. Misal saya running ulang, klik kanan, run file, S1 misalkan 2, mata kuliah ke 1 misalkan jaringan komputer 3 SKS, kalkulus 3 SKS, basis data 3 SKS, jabar linier
3 SKS, kecerdasan buatan 3 SKS, misalkan ini pendidikan agama Islam 2 SKS. Nah, ini totalnya. Jadi ini 3, 5 kali, berarti 15 tambah 2, 17. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Loh, nanti jika misalkan saya milih D3 tapi hanya 2 mata kuliah, apakah bisa? Tetap bisa. Contoh, saya running ulang. Sebelum saya akhiri, saya running ulang dulu. Misalkan hanya saya milih D3 tapi hanya 2 mata kuliah, apakah bisa? Tetap bisa. Jadi nanti yang mata kuliah kedua, ketiga dikosongi aja. Jadi di sini misalkan saya milih pengantar komputer 2 SKS, bahasa Indonesia 2 SKS. Nah, mata kuliah ketiga saya kosongi, mata kuliah SKS-nya juga. Akan saya kosongi, mata kuliah keempat kosong juga. Nah, seperti ini. Jadi dibiarkan kosong ya. Kalau saya ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang keliru, bisa ditunjukkan kekeliruannya di mana. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.